Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Wakil Kurikulum Channel, kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang prosedur atau langkah-langkah penyusunan modul ajar, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengembangan modul ajar untuk kurikulum merdeka. Baik, langkah penyusunan RPP. Jadi modul ajar itu bisa disebut juga dengan RPP atau RPP Plus. Bagaimana langkah penyusunannya? Yang pertama kita menganalisis CP. Kita analisis CP, yaitu identifikasi komponen CP, pisahkan antara kompetensi dan materi. Kemudian jabarkan materi esensial menjadi materi pembelajaran. Setelah itu lanjut menentukan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran atau TP terdiri dari dua komponen, yaitu kompetensi dan materi. Kemudian buat rangkaian tujuan pembelajaran menjadi alur dalam satu fase. Lanjut setelah itu baru pengembangan RPP atau kalau di kurikulum merdeka disebut dengan modul ajar atau RPP Plus. Pilih salah satu atau lebih tujuan pembelajaran, kemudian pilih materi pembelajaran yang sesuai atau kontekstual, kemudian pilih dimensi PPP, profil pelajar Pancasila. Setelah itu pilih model pembelajaran, deskripsikan kegiatan, lalu buat asesmen. Baik, kita lanjut. Apa saja komponen modul ajar? Jadi komponen modul ajar lengkap sebagai berikut. Yang pertama informasi umum. Informasi umum itu yaitu identitas penulis modul, kemudian kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, kemudian sarana prasarana, target peserta didik, kemudian model pembelajaran yang digunakan. Selanjutnya kompetensi intinya yaitu tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, serta refleksi peserta didik dan pendidik. Lanjut, lampiran-lampiran dalam modul ajar itu yang pertama LKPD atau lembar kerja peserta didik, kemudian pengayaan dan remedial. Pengayaan ini untuk anak didik yang telah memahami materi dengan cepat, sedangkan remedial bagi yang kurang cepat memahami materi maka diperlukan remedial. Adapun bahan bacaan peserta didik ya dilampirkan juga bahan pesertaan pendidik maupun peserta didik. Kemudian glosarium itu sejenis daftar kata-kata dan daftar pustaka. Nah, sumber ini merupakan dari panduan pembelajaran asesmen tahun 2022. Kita lanjut komponen modul ajar. Jadi modul ajar itu mempunyai komponen-komponen. Yang pertama yaitu informasi umum. Informasi umumnya yaitu identitas sekolah. Umpama di sekolah kami yaitu SMA Negeri 1 Rambutan, maka identitas sekolah ini ditulis di sini SMA Negeri 1 Rambutan. Kompetensi awal, kompetensi apa yang akan dibahas dalam RPP atau modul ajar tersebut. Kemudian ada tidak keterkaitannya dengan profil pelajar Pancasila, maka dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian sesuai tidak dengan sarana yang digunakan di sekolah. Targetnya peserta didik dan model pembelajaran. Itu informasi umum. Kemudian ada komponen inti. Komponen inti yaitu tujuan, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, serta refleksi peserta didik dan pendidik. Nah, untuk lampirannya seperti disebutkan sebelumnya, lampirannya ada LKPD atau lembar kerja peserta didik, pengayaan dan remedial, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium dan daftar pustaka. Baik, kita lanjut. Nah, kalau kita sebelum kurikulum merdeka ini ada istilahnya kurikulum 2013. Itu
ada perbedaan antara RPP dan modul ajar. Kalau sebelumnya kita kenal dengan RPP, maka pada kurikulum Merdeka ini kita lebih cenderung memahami dengan modul ajar. Nah, komponen minimum dalam RPP ada 3. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Salah satu dari tujuan dalam alur pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran. Nomor 2, yaitu langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran. Biasanya untuk 1 atau lebih pertemuan. Dilanjutkan dengan asesmen pembelajaran, rencana asesmen untuk di awal pembelajaran dan rencana asesmen di akhir pembelajaran untuk mengecek ketercapaian tujuan pembelajaran. Baik, kita lanjut. Adapun komponen minimum untuk modul ajar atau yang terdapat dalam modul ajar, yang pertama, tujuan pembelajaran. Salah satu dari tujuan dalam alur tujuan pembelajaran. Kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Biasanya untuk satu tujuan pembelajaran yang dicapai dalam 1 atau lebih pertemuan. Baik, kita lanjut. Rencana asesmen untuk di awal beserta instrumen pembelajaran dan cara penilaiannya. Kemudian rencana asesmen di akhir pembelajaran untuk mengecek ketercapaian tujuan pembelajaran beserta instrumen dan cara penilaiannya. Jadi lebih fleksibel sekaligus menyeluruh. Kemudian media pembelajaran yang digunakan termasuk misalnya bahan bacaan yang digunakan, lembar kegiatan, video, atau tautan situs web yang perlu dipelajari peserta didik. Jadi kalau dilihat dari perbandingan RPP dengan modul ajar, maka modul ajar ini lebih kompleks. Lebih kompleks apa? Dikarenakan materi-materi, kemudian cara penggunaan modul ajar tersebut itu dijelaskan dalam modul ajar. Selanjutnya kita lihat komponen RPP atau modul ajar. Jadi ada yang bilang RPP plus atau modul ajar. Nah, untuk RPP itu pada tahun RPP baru, yaitu pada tahun 2009, Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019, penyederhanaan RPP. Jadi ada yang mengatakan RPP sederhana atau RPP ringkas. Ada juga yang mengatakan RPP 1 lembar. Terserah apapun itu, yang pasti namanya RPP. Nah, komponen pelengkap untuk RPP yaitu ada identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas dan semester, materi pokok, kemudian alokasi waktu, serta kompetensi dasar atau KD. Jadi untuk di kurikulum 2013 masih menggunakan KD ini. Adapun komponen intinya yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, serta asesmen. Nah, pengembangan kegiatan pembelajaran siswa difasilitasi untuk memiliki kecakapan abad 21, yaitu 4C, literat dan berkarakter. Baik, apa bedanya dengan perencanaan pembelajaran Permendikbudristek nomor 16 tahun 2002 standar proses, yaitu komponen lengkapnya ada identitas sekolah sama dengan sebelumnya, kemudian identitas mata pelajaran, kemudian ada PASI. Jadi di kurikulum Merdeka ada PASI. PASI itu PASI berapa baru ada kelasnya. Umpamanya PASI E untuk kelas 10 semester 1 seperti itu. Untuk kelas 12 PASI-nya PASI F kelas 12 titik kemudian semester berapa. Itu bedanya. Kemudian ada alokasi waktu, sama ada alokasi waktu. Kemudian materi pembelajarannya ada. Nah, ini yang tidak ada pada RPP sebelumnya, yaitu mencantumkan profil pelajar Pancasila. Sedangkan untuk komponen inti tujuan pembelajaran sama, kemudian kegiatan pembelajaran sama. Nah, yang untuk asesmen pembelajaran itu ada di awal dan juga ada di akhir. Ada komponen tambahan. Komponen tambahan yaitu kompetensi awal, pertanyaan pemantik, pemahaman bermakna, serta refleksi siswa dan guru. Ini merupakan hal baru. Jadi beda RPP dengan modul ajar ini. Kita lanjut. Nah, model pembelajaran dalam kurikulum Merdeka ini ada
4 untuk yang kita lihat yang ada di sini. Yang pertama discovery learning. Sintaknya adalah memberikan stimulus yang pertama. Kemudian setelah itu mengidentifikasi masalah, lalu pengumpulan data, kemudian pengolahan data, memverifikasi serta menyimpulkan. Ini sintak untuk discover learning. Kemudian ada inquiry learning model pembelajarannya. Yang pertama mengamati berbagai fenomena alam, yang kedua mengajukan pertanyaan, yang ketiga mengajukan dugaan, yang keempat mengumpulkan data, yang kelima itu menyimpulkan. Adapun sintak problem based learning PBL, yang pertama merumuskan masalah. Dilanjutkan dengan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran, ini tentunya kegiatan pembelajaran, kemudian membimbing penyelidikan, lalu mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta analisis dan evaluasi pemecahan masalah. Adapun model pembelajaran project based learning atau PJBL, itu sintaknya menyiapkan penugasan proyek. Jadi harus menyiapkan proyek. Proyeknya apa? Kemudian mendesain perencanaan proyek. Kemudian menyusun jadwal sebuah proyek, memonitor kegiatan proyek, menguji hasil serta mengevaluasi kegiatan. Itu model-model yang ada di dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka. Kita lanjut. Nah, catatan tentang modul ajar. Untuk kompetensi awal, apa itu kompetensi awal? Kemampuan atau informasi awal yang dimiliki oleh siswa sebelum memahami materi baru yang akan dipelajari. Dengan mengetahui pengetahuan prasyarat, maka akan terlihat kesiapan untuk menerima materi berikutnya. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu yaitu rangkaian pertanyaan mengenai hal paling penting dalam suatu topik pembelajaran. Pertanyaan ini diturunkan dari pemahaman bermakna dan didiskusikan bersama murid-murid sebelum memulai topik. Pertanyaan pemantik ini digunakan untuk membantu murid mencapai pemahaman bermakna. Apa itu pemahaman bermakna? Pemahaman bermakna yaitu mencerminkan jawaban atas pertanyaan pemantik, merupakan pemahaman yang kita ingin murid-murid capai setelah mempelajari topik tertentu. Demikian tentang pengembangan modul ajar. Mungkin nanti kita akan jelaskan atau beri contoh bagaimana cara membuat modul ajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.